Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Pan, dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang pengangguran. Tentu kalian sering mendengar istilah pengangguran ini, karena pengangguran ini sudah menjadi masalah ekonomi sejak lama di negara Indonesia kita ini. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas dulu tentang pengertian pengangguran. Pengangguran atau istilahnya dalam bahasa Indonesia tunakarya adalah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, itu disebut pengangguran. Adapun jenis-jenis pengangguran, yang pertama adalah pengangguran berdasarkan sifat, dan yang kedua adalah berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan sifat, pengangguran itu terbagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah pengangguran, pengangguran terselubung. Sedangkan berdasarkan penyebab, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran voluntari, pengangguran teknologi, dan pengangguran deflasioner. Kita akan bahas satu-satu tentang jenis pengangguran itu. Yang pertama berdasarkan sifat. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi ini pengangguran penuh ya, jadi dia tidak bekerja sama sekali. Yang kedua adalah setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak optimum dilihat dari jam kerja, karena menurut undang-undang ada orang yang bekerja itu biasanya dalam satu minggu sekitar 36 jam ya, atau jadi mereka ini kurang dari 36 jam per minggu. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Umpamanya gini ya, seorang petani menganggap sawah sebetulnya dia itu cukup dikerjakan untuk satu petak oleh satu orang saja. Tetapi karena anaknya tidak mempunyai pekerjaan, maka dia ikut menggarap sawah tersebut. Nah, ini anak petani tersebut merupakan pengangguran terselubung ya, karena tadi ya kelebihan tenaga kerja. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan penyebab. 1. Pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Misalkan negara kita nih negara agraris, kemudian berubah menjadi negara berbasis industri, hingga hal ini akan menyebabkan pergeseran struktur ekonomi ya. Di sisi lain akan menyebabkan pengangguran, di mana mayoritas penduduknya asalnya petani, maka sedikit demi sedikit itu akan bergeser, sehingga akan muncul masalah baru berupa pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi negara tersebut ya. Karena biasanya seseorang yang memiliki keahlian di sektor pertanian tidak bisa terserap oleh sektor teknologi, sektor industri maksudnya. Yang kedua, pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan pergeseran yang tiba-tiba dari penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Yang ketiga, pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim. Contohnya ya, petani pada musim kemarau dia tidak bertani ya. Kemudian atau setelah musim panen dia tidak ada pekerjaan lagi karena ada jeda waktu untuk melakukan penanaman kembali. Nah, dia itu disebut pengangguran musiman yang disebabkan oleh perubahan musim.
Yang keempat, pengangguran voluntari adalah pengangguran karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, tetapi secara sukarela dia tidak bekerja atau tidak berhenti bekerja ya. Misalkan sudah bekerja di suatu tempat, di pabrik atau di perusahaan tertentu, karena gajinya mungkin tidak sesuai atau ada faktor lain dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Seperti itu. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengertiannya adalah pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi karena adanya mekanisasi atau penggantian tenaga manusia ke mesin. Misalkan di suatu perusahaan, perusahaan rokok nih, biasanya kalau rokok yang tradisional itu biasanya menggunakan tenaga kerja manusia yang sangat banyak sekali. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, maka si perusahaan memikirkan untuk alih teknologi menjadi tenaga mesin, sehingga otomatis orang-orang yang bekerja untuk mengerjakan pembuatan rokok tersebut akan dikurangi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Nah, ini penyebab pengangguran teknologi. Yang keenam, pengangguran deflasioner disebabkan oleh pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja tersedia. Ya. Jadi tidak sebanding antara orang yang mencari kerja dengan kesempatan kerja yang ada. Itu deflasioner. Baik, tentu saja pengangguran ini ada faktor penyebab sehingga seseorang menjadi menganggur. Ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan pengangguran. Yang pertama adalah aspek pendudukan. Jadi jumlah penduduk yang bertambah cepat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Hal ini akan menjadi masalah ya, dimana ketika anak-anak tumbuh menjadi produktif, harusnya mereka bekerja karena tidak sebanding antara jumlah penduduk yang ada dengan kesempatan kerja, maka mereka akan menjadi pengangguran. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Jadi kondisi ekonomi suatu negara, misalkan ketika terjadi krisis ekonomi, maka hal ini akan berdampak kepada pengangguran juga, karena banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin terkena dampak dari resesi ekonomi tersebut sehingga menutup perusahaannya. Otomatis ini akan menyebabkan pengangguran. Yang ketiga adalah aspek pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan berpengaruh atau berkontribusi besar terhadap jumlah pengangguran. Karena perusahaan-perusahaan mungkin menerapkan kualifikasi pendidikan tertentu untuk menerima karyawannya. Sementara lulusan atau tingkat pendidikan masyarakat yang ada tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Nah, tentu saja pengangguran tersebut akan memberikan dampak kepada negara ataupun kepada pribadi yang bersangkutan atau juga kepada masyarakat sekitar. Nah, adapun dampak-dampak pengangguran antara lain yang pertama adalah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena seseorang yang menganggur, mereka tidak mempunyai penghasilan dan menjadi beban bagi keluarganya atau bagi negara. Karena dia tidak mempunyai penghasilan, otomatis tidak ada pembelian atau tidak ada investasi atau tidak ada pembelian barang-barang yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah hilangnya mata pencarian. Ya. Biasanya orang yang menganggur terlalu lama, tingkat keterampilan atau kreativitasnya akan menjadi berkurang ya. Karena tidak ada tempat untuk menampung orang tersebut. Yang ketiga, terjadinya ketidakstabilan sosial. Jadi ketika menganggur pasti ada masalah sosial. Misalkan ada muncul tindakan kriminal karena dia tidak menganggur, butuh makan untuk menghidupi keluarganya. Ada orang yang mengambil jalan pintas untuk melakukan tindakan kriminal. Yang terakhir, ada dampak psikologis terhadap orang tersebut ya. Biasanya orang yang menganggur akan
Kalau menganggur terlalu lama bisa depresi juga ya, karena mereka merasa tidak memiliki nilai sehingga tidak merasa keberadaannya kurang dihargai. Seperti itu. Adapun cara mengatasi pengangguran itu yang pertama perluasan kesempatan kerja melalui proyek padat karya. Jadi proyek yang melibatkan banyak orang. Kemudian ada proyek transmigrasi, jadi orang yang dengan penduduk yang banyak di suatu daerah dikirim ke daerah lain yang penduduknya masih sedikit ya. Yang ketiga, peninjauan kembali aturan yang ada atau dikenal dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi yang bisa menarik modal dari luar negeri atau dari dalam negeri sehingga bisa meningkatkan ekspor barang. Kemudian meningkatkan sektor informal dari perekonomian masyarakat yaitu melalui usaha-usaha UMKM. Yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan atau pendidikan, yaitu dengan biasanya pemerintah sekarang ada program wajib belajar 9 tahun atau bisa ditingkatkan lagi menjadi wajib belajar 12 tahun sehingga minimal memiliki pendidikan setingkat SMA. Baik, saat ini kita cukupkan dulu sampai sekian materinya. Nanti minggu depan kita dilanjutkan kembali dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.